Ini kita berbagi rahasia sukses dan tip jitu dari kami bagaimana dengan umpan pelet kita bisa tetap untung besar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Pengepul Lele. Kali ini kita berbagi rahasia sukses dan tip jitu dari kami untuk ternak lele, budidaya lele ini sampai berhasil dengan waktu yang maksimal dan pakan yang sesuai. Jadi di sini kita akan memberikan suatu tips rahasia dari kami Pengepul Lele 08 bagaimana dengan umpan pelet kita bisa tetap untung besar. Maka di sini kita tetap bersama petani yang langsung kita jelaskan. Jadi dari awal ini kita bisa melihat inilah hasil panen kami yang sesuai dengan FCR bisa dikatakan. Jadi dari awal pembuatan akan kita jelaskan dari mana rahasianya. Jadi untuk awal pembuatan, bahan-bahan dari pembuatan kolam ini dan ukuran berapa dan standarnya bagaimana, nah itulah akan kami mulai dari situ. Kita akan sama-sama berbagi. Jadi untuk bahan ini bos, dari awal standarnya kenapa kok memilih ukuran D3 dan dengan standar kolam bulat? Kalau saya pribadi, kenapa saya harus memilih kolam bulat begitu? Itu dulu. Kenapa poinnya kita harus memilih kolam bulat? Kita melihat dari kondisi lokasi gitu. Saya lihat untuk di kolam bulat D3 ini adalah ukuran dari standar dari semua kolam. Dia itu masuk di tengah-tengah begitu, tidak begitu luas, tidak begitu kecil, dan untuk ukuran tebarnya itu sesuai begitu. Itulah masuk di D3-nya. Karena saya menyesuaikan dengan lokasi yang ada. Contoh begini, lokasi saat ini saya rapel secara kolamnya, saya rapel ada kolam bulat, ada kolam kotak. Kita menyesuaikan di situnya gitu. Dan untuk kolam bulatnya sendiri itu penebarannya itu memang untuk di kolam bulat ini tadi ini memang sesuai. Kita pakai tidak tebar padat, tidak tebar ya sesuai lah, sesuai dengan standar dari kolam itu gitu. Tetapi karena gini juga apa nih rekan-rekan semua, bahwasanya kolam bulat ini atau kolam kotak itu hanya media. Semua tergantung di diri kita gitu. Kalau misalkan kita acukan kenapa harus kolam bulat, kenapa harus kolam kota begitu kan, itu tergantung kita. Bukan berarti kolam bulat itu lebih bagus dari kolam kota, tidak. Situ hanya media. Semua tergantung pada kita si peternak tadi. Semua ada treatmentnya, semua ada caranya, dan semua ingin menghasilkan yang sesuai. Dan bisa kolam kota dan kolam bulat itu sama. Jadi untuk trik pertama apa yang untuk sampai lele ini sukses dengan untung besar dengan pakan pabrikan? Kalau saya ini sebenarnya tidak mengacu pada keuntungan yang besar sih sebenarnya. Ya kita memang menggunakan hukum bisnis pasti. Yang pasti kalau bisa untung kan begitu. Saya menggunakan namanya hukum alam lah, yang dimana untuk trik kita mengikuti standar-standar yang ada begitu. Kalau untuk trik ya tergantung bagaimana feeling kita, tergantung bagaimana manajemen kita dalam segi memposisikan airnya, dalam segi memposisikan bibitnya, kita mengerti kondisi ikannya begitu. Berarti tips pertama itu dari kawan-kawan, tips pertama yaitu dalam kita beternak lele itu atau budidaya lele, yaitu pada kita bagaimana kita memanajemen air. Kalau air itu bagus, maka lele dan hasilnya akan seimbang. Jadi jangan kita nengok dari ikan bibitnya, pakannya nomor sekian. Intinya beternak lele itu dari air, kita harus manajemen air. Nah untuk manajemen air itu apa yang kita lakukan di kolam ini, Pak? Ya seperti video-video sebelum ini ya, kita menggunakan treatment air yang biasa kita lakukan. Ya kembali, ilmu berbeda-beda, inilah yang kita tahu, dan alhamdulillah ya sampai sekarang contoh hari ini saya tidak ada untuk mendapatkan ukuran sekilo 6, sekilo 5 itu biasanya 3 bulan 1 minggu itu sudah dapat targetnya begitu.
Tapi kalau misalkan karena kita kalau lele ini untuk pembesarannya tidak bisa rata, makanya sebenarnya untuk peternak itu tadi, untuk triknya itulah. Kalau kita bicara trik itu, saya anggap ya hampir sama sih di keseluruhan semua peternak itu sama. Media air cukup, media air terpenuhi, baru media pakan terpenuhi, kan begitu sih. Probiotik terpenuhi, semua terpenuhi, begitu. Ya insya Allah peternak kita bakal berhasil gitu. Dan yang paling dan sekarang ini kenapa kita ambil kita harus sesuai dengan FCR pakan, jelas gitu. Apalagi khususnya di daerah kita ini memang pakan pabrikan masih sangat mahal, sebenarnya mahal, yang harganya belum bisa bersaing di daerah lainnya. Tetapi untuk dia sesuai dengan harga dari ikannya gitu. Karena harga ikan tempat kita ini mayoritas sedikit ya cukup lah, ataupun kita bilang tinggi ya. Masih tinggi, masih dapat. Walaupun dengan harga pelet segitu gitu. Jadi bisa kita tengok ini dari hasil panen hari ini. Nah, inilah ikannya, seperti ini ukurannya, sehat-sehat, dan ini bisa dikatakan lebih cepat dari yang perkiraan. Biasa orang berternak lele kan 3,5 bulan atau apa, kan ini 3 bulan 10 hari, bahkan sebagian udah ada yang kita bongkar duluan, karena lele itu kan nggak bisa sekali panen apa kan gitu kan. Jadi dalam waktu 2,5 bulan pun udah ada yang kita panen dengan ukuran 1,5 kilo, 6 dan 7. Di sini bisa kita lihat, nah, ini proses panen yang ukuran 1,6 kilo sampai 7 dengan manajemen air yang utama dari kami, manajemen air dan pengaturan FCR. Karena ya kita sama-sama mengerti kalau sebenarnya peternak lele, budidaya lele itu kuncinya di air, bukan di yang lain-lainnya. Yang lain treatment dan apa itu dia pelaksanaannya. Tapi kalau kita nggak bisa memahami air kita, maka air itu lele kita pun nggak akan berkembang dengan baik. Ya dari sini bisa kita lihat kan bos, ini permintaan pasar sini 1,6 kilo. Kebanyakan kalau untuk pedagang, kedai sampah, agen dan dari beberapa itu mereka memang mintanya 1,5 kilo, 1,6 kilo gitu, paling kecil pun 1,7 kilo. Tapi kita di sini kan target pasar kita bukan itu aja gitu. Target pasar kita itu seperti orang pesta, seperti orang contohnya orang-orang acara gitu. Mereka tetap masih menggunakan 1,9 kilo, 1,8 kilo gitu. Seperti yang sekarang ini. Kalau untuk di kolam saya pribadi ini, kita mulai panen itu mulai panen pertama itu di 2 bulan seminggu itu kita sudah mulai panen dengan ukuran biasa 1,10 kilo, 1,9 kilo begitu. Dan ketika memang kita ya kan tergantung permintaan pasar. Jadi mungkin gitu kan ada sebagian gitu teman-teman juga, ini yang di kolam kotak sebenarnya ini kan untuk pembibitan gitu. Bahasanya bukan untuk pembibitan, ketika memang benih datang kita taruh di kolam media kotak. Kenapa ini posisinya kita taruh di sini? Kalau mau panen biasanya itu untuk penyortiran terakhir itu saya taruh di kolam kotak, karena media airnya lebih sedikit gitu. Jadi kita untuk meringankan kita panen. Jadi ketika permintaan pasar itu hanya sekian kilo, kita tetap ada begitu. Dan syukurnya, jadi cara membuka pasar ikan itu, yang penting ikan di tempat kita itu selalu ada. Nah inilah kami coba untuk itu, dan kami awali dan kami berani untuk itu pada waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ketika kita panen, ketika orang ada permintaan pasar, kita selalu ada gitu. Jadi kalau kita udah mengacu di 3 bulan seminggu gitu kan, itu udah wajib habis, karena lele ini sebenarnya itu sangat mudah bang, sebenarnya lele ini sangat mudah, medianya sangat mudah, karena putarannya bisa dibilang lebih cepat, karena kita di posisi 2 bulan lebih aja kita udah bisa mikul hasil begitu. Jadi kita nggak punya modal untuk ini, itu salah sebenarnya, bukan karena posisinya kita juga ndak kalau bicara ketika di angka 2 bulan seminggu, 2 bulan setengah, kita itu memang sudah bisa beli pakan itu melalui apa yang kita jual itu kalau di tempat saya ini. Jadi putarannya nampak. Jadi pokoknya kita rutekan bahwasannya memang benar-benar kita manajemenkan 3 bulan 1 minggu itu udah wajib habis. Nah, itulah salah satu tips yang pertama tadi di manajemen air. Mungkin yang tip kedua,
Kenapa lele kita bisa katakan berhasil dalam waktu 3 bulan, seminggu itu udah habis total. Kita 2 bulan 10 hari kita udah mulai panen dengan ukuran 5 sampai 7 ekor per kilo. Nah, itulah dikatakan sukses. Jadi di waktu 3 bulan 10 hari itu udah habis lele itu. Jadi kita masuk ke tips kedua, yang caranya rahasia kami itu kenapa bisa tercapai semua itu, yaitu dengan cara kita kelanjutan dari manajemen air tadi. Yang pertama, kita memahami air tadi kan seperti dijelaskan. Dan di sini kita akan lebih dalam yang tips kedua, yaitu cara mentreatment air hingga sampai dia bisa panen dan supaya pakan itu juga nanti pemberiannya maksimal. Kalau untuk manajemen airnya itu seperti di video sebelumnya, kita menggunakan probiotik menjadikan air itu menjadi bakteri itu hidup di dalamnya, begitu kan. Dan saya ini sampai sekarang ini bos, memang kalau untuk medianya, media air ataupun media pakan, saya tetap melakukan pembibisan. Jarang kita melakukan pakan kering, itu jarang. Kita melakukan pembibisan agar pencernaan ikan itu selalu bagus. Pembibisan itu yang dimaksud mana, Bos? Mungkin banyak teman-teman yang kurang. Jadi pembibisan itu kategori begini, ya kita melakukan perendaman di dalam satu satu wadah di pelet itu kita kasih probiotik, contohnya ya seperti perangsang-perangsang ikan, perangsang-perangsang pakannya, seperti contohnya seperti beberapa merek lah begitu kan. Itu saya menggunakan itu. Dan dari dan yang herbalik juga ada gitu kan. Agar nafsu makan ikan itu terpenuhi. Yang penting kan sekarang begitu, namanya makhluk hidup itu tetap saya katakan nafsu makannya bisa stabil, insya Allah pembesarannya stabil. Berarti kan dalam hal ini kita treatment air itu bukan hanya dalam pemberian obat kayak probiotik dan kayak probiotik, molase, kayak daun pepaya, itu bukan hanya di airnya, tapi kita memberikan probiotik juga di dalam pakan, sekaligus di pembibisan ataupun di pakan ini dibuat kasih air ataupun dibasahkan kan, sekaligus dengan probiotik. Itu salah satunya treatment airnya. Jadi untuk probiotik nggak mesti harus di air, bisa langsung ke pakan yang kami lakukan saat ini. Dan untuk pemberian pakan ini dia ada jam-jam tertentunya. Ada, kalau saya ini tetap menggunakan posisinya sehari 3 kali gitu kan, karena saya melihat produksi ikan, aktivitas ikan, bukan produksi ikan tapi aktivitas ikan itu tetap di pagi hari ketika memang matahari sudah mulai muncul begitu kan. Ketika di siang hari, ketika panas pun tidak begitu panas, kita ambil di agak sedikit sore hari kan gitu sih. Dan yang ketiga saya ngambil di malam hari. Di malam hari itu saya tidak pernah lepas dari jam 9, nggak pernah lewat dari jam 9. Karena aktivitas ikan itu tetap beradanya di situ. Tetap mereka bisa dikatakan aktif-aktifnya ikan tuh di malam hari. Tetapi manajemen pakan itu gini, inilah sedikit bahasanya kenapa kita selalu mengalami kerugian dalam pakan ini tadi. Sebenarnya kita ngasih pakan itu tidak harus sama dalam setiap kalinya. Kita ngelihat kondisi ikannya, kita ngelihat kondisi jamnya. Maka setiap hari itu ikan saya pemberian pakan itu tidak harus contoh ukuran. Contohnya kita harus memberi pakan 1 hari 1 kilo, contohnya begitu kan. Aku setiap hari tidak harus 1 kilo. Kita ngelihat kondisi ikannya gitu. Ketika memang kondisi ikannya minta sekilo 2 on ya sekilo 2 on. Tapi ketika memang ikannya hanya minta setengah kilo, ya kita kasih dia setengah kilo. Tidak bisa terus kita kasihkan, itu malah jadi kotoran di dalam air. Jadi cara untuk mengamati dia butuh sekilo atau setengah kilo ataupun pakannya dari itu feeling ikannya, feelingnya dari itu feeling ikan. Ketika memang ikan contoh ketika nafsu makannya kurang, ketika memang nafsu makan kurang, itu antara dua. Contoh air yang kurang efektif, contohnya begitu kan, ataupun memang ikan ini bisa dikatakan gimana ya, masih kenyang sebenarnya begitu, tapi sudah nampak kita kasih ya. Itu masih udah nampak dari gerakan ikan. Dan untuk pemberian pakannya juga gitu kan, untuk pemberian pakan itu sendiri harus dikasih jeda. Ini kebanyakan orang ini kesalahannya di sini, Om. Mereka itu ngasih makan contohnya begini ya. Ini menurut saya gitu kan, ini menurut saya. Jadi ketika contoh begini, kita kasih makan mereka, targetnya 1 kilo 1 kolam gitu. Ya 1 kilo itu langsung kita kasih
secara bersama-sama itu sebenarnya ya sedikit apa, kita kasih kelonggaran gitu. Contohnya ini 1 kilo nih, mau kita kasih makan 1 hari 1 kilo, maka setengah kilonya dulu ditebar. Nanti sudah ada entah 3 menit atau 5 menit gitu kan, baru kita kasih lagi setengah kilonya gitu, agar pakannya tadi tidak menjadi amonia di dalam itu gitu. Berarti intinya kita harus paham kondisi ikan, dia lapar butuh makan banyak atau enggak. Karena kelebihan makan nggak termakan dia jadi amonia di jadi kolam racun lah di dan kolam. akan meracun diri sendiri. Mungkin kita bisa tarik kesimpulan dari 2 tips tadi. Yang pertama manajemen air, yang kedua cara di dalam manajemen air itu, jadi dia nggak perlu harus memberikan probiotik dalam bentuk di airnya sebelum ataupun pas ada ikannya, tetapi pemberian probiotik dan lain-lainnya itu bisa dimasukkan dalam bentuk kita campur dengan pakan. Jadi dari kawan-kawan peternak budidaya lele yang lain, itulah cara budidaya kita untuk sukses dan berhasil walaupun dengan umpan full pellet pabrikan. Iya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Bos untuk penutupan supaya untuk kawan-kawan ini lebih berani untuk berusaha. Mungkin kan di luaran banyak yang bilang kok banyak yang gagal dan lain-lain. Begini, bahwasanya untuk kita beternak itu tentu banyak hal, rintangan juga banyak hal, tetapi bukan berarti tidak bisa. Itu yang pertama. Kondisi ikan itu tidak, kita ini tidak bisa mengikuti kondisi kita. Ikan itu tidak bisa mengikuti kondisi kita. Yang ada itu kita mengikuti kondisi ikannya. Nah itu yang seringnya gagal ataupun seringnya contoh memang gagalnya, ini lele tetap hidup tetapi kilonya kurang memadai atau bagaimana gitu kan. Ya kita review dulu kembali ke diri kita, bahwasanya kita pemberian pakannya gimana. Bahwasanya contoh begini, sering terdengar di saya itu bahwasanya lele kebesaran kepala, itu yang pertama. Contohnya semacam lele itu besarnya atau kilonya tidak stabil kan gitu sih. Ya kita lihat dulu, kita ngasih pakannya itu bagaimana, kita ngelihat apanya itu bagaimana, manajemen pakannya itu bagaimana. Nah, ini ada lagi sebenarnya yang menjadi ini yang saya terapkan sampai hari ini. Saya itu memberikan pakan itu tidak menjadi satu merek. Kenapa? Ketika memang ikan itu untuk memanjang, ya kita harus menggunakan merek A. Ketika ikan itu polanya harus kita besarkan, kita harus menggunakan pola B. Begitu. Itu kita gunakan. Makanya untuk besar, panjang dan sebagainya kita selalu stabil Karena kita udah memahami. Jadi kawan-kawan, dari pakan ikan itu pun ada merek A dan merek B, itu ada kelebihan masing-masing. Kalau mau panjang kita harus yang pakan ini A, yang ini B. Tapi untuk pembahasan di pakan itu nanti kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan, kita bisa bahas di episode selanjutnya. Karena kalau untuk berhubungan dengan merek ini agak sensitif, cuma kita bisa kasih clue yang pakannya kayak gimana untuk pemanjangan ikan dan bagaimana untuk supaya ikan itu besar. Mungkin sekian aja tips ataupun trik sukses budidaya lele dari kami Pengepul Lele 08. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.